Pemirsa, akibat aroma tidak sedap dari bau badan, seorang penumpang Transjakarta terpaksa diturunkan petugas di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pengusiran penumpang yang merupakan lansia dan juga tunawisma itu pun viral hingga mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Petugas Transjakarta terpaksa menurunkan seorang lansia penumpang Transjakarta karena adanya keluhan bau badan di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketegangan terjadi karena penumpang menolak untuk diturunkan hingga harus dibujuk oleh petugas. Namun, setelah terus dibujuk, lansia yang diketahui merupakan tunawisma ini akhirnya mau untuk diturunkan. Pihak Transjakarta juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar ia mendapatkan penanganan yang tepat. Usai video pengusiran ini viral, pihak Transjakarta mengunggah permohonan maaf atas tindakan pengusiran ini. Karena beberapa tanggapan warganet menyayangkan apa yang dilakukan petugas dan menilai cara penanganannya yang dinilai kurang pantas. Pihak Transjakarta mengaku peristiwa ini juga menjadi bahan evaluasi dan memastikan tindakan petugas sudah sesuai prosedur dan SOP. Selain itu, juga akan terus melatih sensitivitas petugas agar pelayanan tidak hanya menjaga kenyamanan, tetapi juga mengedepankan rasa kemanusiaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, baru saja turun harga daging ayam naik lagi. Pedagang ayam di pasar ini mengeluhkan karena saat ini harganya sudah menyentuh Rp45.000 per kilo. Dan bahkan setiap hari naik bisa sampai Rp10.000. Berikut laporan rekan Ismalia dari Pasar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Harga kebutuhan pokok terutama daging ayam saat ini sedang melambung tinggi. Dan tadi kami sempat berbincang dengan penjual ayam di tempat kami melaporkan, tepatnya di Pasar Kebayoran Lama. Saat ini untuk ayam sendiri per kilonya dibanderol dengan harga Rp45.000 yang biasanya dibanderol dengan harga Rp30.000. Harga ini cukup tinggi untuk daging ayam sendiri, dan ini bisa dilihat di belakang saya, ini merupakan ayam yang per ekor, dan ini bisa kita lihat untuk ayam ini sendiri kira-kira beratnya 4 kilo, ini bisa dibanderol sampai dengan harga Rp125.000. Dan kenaikan ini terjadi semenjak anak masuk sekolah. Untuk hari pertama ini sudah mulai meranjak naik, dan naiknya ini terus menerus, jadi bisa sehari bisa naik Rp5.000 atau Rp10.000, namun memang tidak menentu seperti itu harganya. Dan untuk saat ini bahan komoditi lain seperti telur ini juga cukup naik, dibanderol dengan harga Rp25.000 yang biasanya dibanderol dengan harga Rp22.000. Dari Jakarta, Ismalia Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, pekerjaan memelihara jaringan listrik sangat risiko tinggi. Seorang petugas PLN tersengat listrik saat memasang aliran listrik baru di Cengkareng, Jakarta Barat. Evakuasi juga berlangsung dramatis karena korban tersangkut di atas tiang listrik. Warga geger melihat seorang petugas PLN yang tengah melakukan pekerjaan pemasangan sambungan listrik tergantung di atas tiang listrik Jalan Swadaya, Taman Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga korban tersengat listrik hingga tubuhnya tersangkut tak berdaya. Evakuasi yang dilakukan warga berjalan dramatis dan menegangkan karena khawatir malah ikut tersengat. Setelah bisa diturunkan, korban segera dibawa ke rumah sakit dalam kondisi selamat. Kecelakaan ini menjadi pengingat tingginya risiko pekerjaan di jaringan listrik, serta pentingnya penerapan prosedur keselamatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri secara ketat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara di Jalan Peta Barat, Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat, tumpukan kabel di atas gardu listrik terbakar hingga memicu beberapa kali ledakan. Diduga ledakan dan kebakaran dipicu kabel mengalami kelebihan daya tampung. Akibat kejadian ini, warga di 3 RT di sekitar lokasi mengalami pemadaman. 1 jam berselang, kobaran api bisa dipadamkan damkar. Sementara petugas PLN juga sudah di lokasi melakukan perbaikan di tiang penyangga kabel listrik. Pemirsa, heboh video di media sosial, seorang polisi meminta uang ke pengendara motor di kawasan Antasari, Jakarta Selatan. Awalnya warga ini sempat mengira polisi gadungan, tapi ternyata pelaku ini merupakan polisi aktif.
Inilah video viral polisi yang diduga meminta uang secara paksa ke pengendara di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Menggunakan seragam dan berkendara motor, polisi ini menghentikan pengendara menanyakan KTP dan surat-surat kendaraan. Polisi juga meminta uang secara paksa. Bahkan ada pengendara yang diminta ke ATM untuk mengambil uang. Warga menduga sudah banyak korban pungli oknum polisi ini. Awalnya warga mengira pelaku merupakan polisi gadungan. Namun belakangan diketahui pelaku merupakan polisi aktif. Usai video viral, polisi diduga pelaku pungli ini sudah diperiksa ke Polresto Jakarta Selatan. Selagi kita tidak salah, tidak akan memberi uang kepada polisi tersebut. Nggak usah, gitu. Nggak usah. Perlu diperbaiki itu, citra polisi harus dijaga. Penegak hukum memang wajib menertibkan anggotanya. Warga berharap oknum polisi pelaku pungli mendapat sanksi tegas untuk menjadi contoh penegakan disiplin bagi seluruh jajaran anggota kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Niat hati mengabadikan momen indah saat berwisata, 4 orang malah terseret ombak di Pantai Semeti, Praia Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya menderita luka akibat terbentur karang. Evakuasi seorang wisatawan Sabila berjalan dramatis di Pantai Semeti, Desa Mekarsari, Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Warga dan nelayan harus ekstra hati-hati karena tubuh korban terombang-ambing di antara tebing karang dan ombak setinggi 2 meter. Sebelumnya 3 rekan korban, Anissa, Ferdi, dan Dimas sudah berhasil diselamatkan meski menderita luka-luka. Kejadian bermula saat korban Sabila bersama 3 rekannya tengah bersuah foto di pinggir karang. Tiba-tiba ombak besar datang dan menarik Sabila hingga terjatuh ke laut. 3 rekan korban berusaha membantu namun gagal dan malah ikut terluka dan syok berat. Usai dievakuasi, korban dibawa ke klinik untuk mendapat penanganan dan langsung diserahkan ke keluarga. Masyarakat khususnya wisatawan dihimbau tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan untuk menghindari kejadian serupa. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widianti, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat akses jalan tanah yang rusak parah, seorang paman nekat membawa jasad keponakannya menggunakan sepeda motor di Kabupaten Pandeglang, Banten. Korban yang merupakan bocah berusia 8 tahun itu meninggal dunia akibat alami patah tulang tangan dan sempat dirawat di RSUD Labuhan. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup seputar iNews hari ini. Saya Anita Dewi beserta tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Seorang paman harus bersusah payah menggendong jasad keponakannya Hilmi, 8 tahun, saat dibawa ke rumah duka di Kampung Cibele, Desa Pasir Rancang, Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang. Akses jalan rusak parah karena masih merupakan hamparan tanah berdebu, membuat perjalanan harus ekstra hati-hati. Sebelumnya, korban sempat dibawa berobat ke RSUD Labuhan akibat patah tulang tangan. Usai menjalani pengobatan, sang paman pulang bersama korban menggunakan motor. Di tengah perjalanan, ternyata keponakannya menghembuskan nafas terakhir. Karena jaraknya sudah dekat, maka diputuskan tetap membawa jenazah menggunakan sepeda motor. Sang paman menegaskan, membawa jenazah menggunakan motor sepenuhnya merupakan keputusan dari keluarga. Dari Pandeglang, Banten, Febri Febrianto, iNews melaporkan.